Halo, selamat sore. Kita ketemu lagi ya, membahas tentang hubungan industrial. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Lazim disebut dengan PHK, bukan main. Ya. Aduh, kalau kita bicara PHK memang ya namanya juga pemutusan ya. Pemutusan itu berarti sesuatu yang berjalan kemudian tidak berlanjut, nggak nyaman kan? Nah, kalau kita bicara tentang PHK, memang tidak nyaman. Dan tidak nyaman itu tidak hanya menimpa pekerja saja. Kalau pekerja memang jelas ya, akan kehilangan pekerjaan. Itu pasti gitu kan. Meskipun dapat pesangon. Tapi kalau ditanya selalu pesangonnya juga nggak cukup gitu kan. Seperti itu. Atau pensiun sekalian misalnya. Ya kan? Itu juga orang masih worry, masih takut-takut juga sebenarnya kalau jujur ya. Jadi intinya PHK itu memberikan ketidaknyamanan bagi dua pihak yang melakukan PHK. Pengusaha yang mem-PHK pekerjanya pun juga tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Pertama, ya, dia kehilangan seseorang. Meskipun katakanlah seseorang itu mungkin orang yang tidak baik. Nah, di sini tergantung pada alasan PHK-nya. Kalau PHK-nya karena mencapai usia pensiun dan orang itu baik, benar-benar perusahaan kehilangan seseorang yang baik. Gitu kan. Tetapi bagaimana kalau orang itu melakukan pelanggaran berat atau pakai istilah PP 35, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, itu disebut dengan PHK karena alasan mendesak. Seseorang yang di PHK oleh perusahaan karena alasan mendesak, itu orang itu pasti melakukan pelanggaran yang buruk. Yang buruk. Atau dulu sering disebut dengan istilah dengan pelanggaran berat. Sekarang era UJK ini pada PP 35 tahun 2021 dengan istilah pelanggaran mendesak. Baik, jadi di sini ya intro saya tentang PHK bahwa PHK itu memberikan dampak yang tidak nyaman bagi pengusaha dan bekerja. Saya tambahkan lagi. Misalnya perusahaan harus mem-PHK, apapun alasannya PHK ya, karena untuk diketahui begitu banyak PHK, ya, begitu banyak PHK, ada 26 macam PHK. Sebagaimana diatur dalam PP 35 tahun 2021, itu mayoritas hampir semuanya itu ada pembayaran yang menjadi beban perusahaan. PHK yang pembayarannya ringan itu hanya PHK karena kesalahan ya, karena tidak ada pesangon, tidak ada uang penghargaan masa kerja, kemudian PHK karena mengundurkan diri, resign, itu juga tidak ada pembayaran pesangon dan penghargaan masa kerja, juga PHK karena tidak disiplin dalam kehadiran, karena mangkirlah 5 hari berturut-turut dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan mulai membicarakan bahwa terjadinya PHK itu siapa yang menginisiasi. Artinya siapa pihak yang menghendaki PHK. Bisa dibagi menjadi 3 kategori ya, PHK itu. Kategori pertama adalah PHK yang dikehendaki oleh pengusaha. Ini yang paling banyak ya. Jadi PHK itu dikehendaki oleh pengusaha. Karena pengusaha merasa harus mem-PHK, tentu ada alasannya. Yang kedua adalah PHK yang dikehendaki oleh pekerja. Oh ini sih nyaman ya, dan saya kira Anda semuanya tahu ini sangat populer. Apa yang disebut dengan resign atau mengundurkan diri ya. Itu PHK yang dikehendaki oleh pekerja. Kenapa dia resign? Ya itu sangat pribadi, macam-macam. Mungkin dia akan mencari posisi lebih bagus lagi. Ada tawaran dari perusahaan lain, pangkatnya naik, gajinya naik, benefitnya juga lebih bagus, atau mungkin juga karena alasan-alasan pribadi yang lain. Pokoknya resign lah, mengundurkan diri ya. Oke. Kemudian jarang sih ya, tapi terjadi. PHK karena kesepakatan bersama. Loh, kok bisa? Bisa saja. Bisa saja ada suatu kesepakatan bersama para pihak PHK.
misalnya ada suatu kasus yang tidak jelas, ya, nanggung begitu ya, maka ketika PHK perusahaan juga ragu, tapi pekerja juga merasa bahwa dia juga tidak bersalah, maka kemudian ditempuh dengan dan dirasa bahwa hubungannya sudah tidak enak, maka bisa saja mereka melakukan suatu PHK berdasarkan pada kesepakatan bersama atau sering disebut dengan mutual agreement termination yang dua-dua pihak sepakat. Oke, itulah PHK dari segi siapa yang menginisiasi. Nah, sekarang kita rinci lagi. Kalau PHK itu yang menghendaki pengusaha, PHK yang menghendaki pengusaha itu bisa juga karena kesalahan. Ini yang paling sering terjadi. PHK karena kesalahan. Yang kedua adalah PHK tapi tidak karena kesalahan. Nggak ada kesalahan. Ini yang disebut dengan PHK karena corporate action atau karena kegiatan korporasi. Apa yang dimaksud dengan corporate action? Yaitu misalnya PHK yang disebabkan karena PHK itu diakuisisi, dibeli oleh perusahaan lain. Itu mungkin terjadi PHK di situ. Tapi bisa juga tidak terjadi PHK ketika suatu perusahaan itu dibeli oleh perusahaan lain, gitu kan? Misalnya PT ABC dibeli oleh PT Maju Makmur, gitu ya. Nah, yang membeli PT Maju Makmur, PT ABC dibeli. Itu bisa saja semua orang dari PT ABC masuk ke PT Maju Makmur juga bisa. Tapi bisa juga PT Maju Makmur itu pilih-pilih. Ya, dari katakanlah 500 orang yang ada di PT ABC, yang diterima hanya 450, yang 50 nggak diterima karena keadaannya tidak bagus, ya, CV-nya tidak bagus, kemudian umurnya udah mau tua dan sebagainya, jadi tidak diikutsertakan masuk ke PT Maju Makmur. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa PHK karena corporate action, satu akuisisi atau perusahaan dibeli oleh perusahaan lain. Bisa juga perusahaan itu merger atau penggabungan. Penggabungan berarti PT ABC bergabung dengan PT Maju Makmur menjadi satu, ya. Kalau bergabung itu yang satu hilang. Jadi kalau PT ABC bergabung dengan PT Maju Makmur, bisa juga PT ABC yang mati dan menjadi PT Maju Makmur, atau Maju Makmurnya yang mati menjadi PT ABC. Pokoknya menjadi satu, tinggal satu lah. Itu adalah merger, ya, penggabungan. Bisa juga PHK karena perusahaan mengalami pilot, ya, mengalami pilot. Karena perusahaan itu berdasarkan pada putusan pengadilan niaga dikabulkan bahwa permohonan pilot itu oleh kreditur itu adalah perusahaan yang memberikan utang piutang katakanlah, ya, gitu. Jadi PT misalnya begini, PT Maju Makmur itu dalam kesulitan karena PT Maju Makmur itu punya hutang kepada PT ABC dan PT XYZ. Jadi ada dua kreditur. Dua kreditur itu cukup untuk mengajukan permohonan pilot di pengadilan niaga. Kalau pengadilan niaga mengabulkan bahwa di PT Maju Makmur itu pilot itu kemudian perusahaan itu tutup. Perusahaan tutup ya tentunya PHK kan. Nah gitu, PHK ya. Kemudian nanti kurator itu satu profesi yang kemudian mengumpulkan aset-asetnya untuk dijual, ya, untuk kemudian membayar utang kepada kreditur tadi, PT ABC dan PT XYZ. Itu terjadi PHK. Nah, itu contoh-contoh satu corporate action di mana PHK itu tidak selalu karena pelanggaran. Oke, ya, jadi PHK itu kalau bicara kesalahan, ya, oke, kita sekarang bicara kesalahan. Kesalahan itu bisa dua kemungkinan, ya, atau dua macam, yaitu PHK karena kesalahan yang ringan atau PHK karena kesalahan yang berat, gitu kan? Kesalahan berat, ringan dan berat itu adalah kewenangan perusahaan yang menentukan. Jadi undang-undang tidak mengatur kesalahan ini adalah ringan, gitu ya. Kesalahan ini adalah berat dan sebagainya. Undang-undang hanya memberikan contoh bahwa kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan yang berat. Misalnya,
dicontohkan oleh PP 35 tahun 2021 pada pasal 52 ayat 2 dicontohkan di sana. Ada 10 macam pelanggaran termasuk pelanggaran mendesak. Misalnya menipu, memalsukan, mengancam, menganiaya, kemudian melakukan perbuatan asosial, kemudian berjudi, minum minuman keras dan sebagainya. Yang seperti itu. Tapi di sana dikatakan misalnya. Jadi tidak hanya terbatas itu. Singkat kata saja bahwa jenis kesalahan, apakah kesalahan ringan atau kesalahan berat itu sepenuhnya perusahaan yang berwenang untuk menentukan. Dan juga jumlahnya tidak ada batasan. Nah, karena kesalahan ringan maupun berat itu adalah perusahaan yang berwenang untuk menentukan, ya, dan itu dicantumkan di dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama, maka bisa terjadi beda-beda setiap perusahaan. Dan beda-beda itu tergantung industrinya. Satu contoh begini, misalnya, tentang pekerja tidur secara sengaja di waktu kerja, di tempat kerja. Ini kesalahan ringan atau kesalahan berat ini? Ya kan? Pegawai tidur di tempat kerja pada waktu kerja, itu kesalahan berat atau kesalahan ringan? Jawabnya adalah tergantung perusahaannya. Tergantung pada bisnisnya apa. Kalau perusahaan itu suatu perbankan atau asuransi lah, pokoknya kantoran gitu ya, tidur di tempat kerja waktu kerja nggak apa-apa. Paling-paling ya memang tidak benar juga sih, tapi tidak berakibat pada yang fatal. Tapi kalau itu misalnya terjadi di suatu pabrik semen ya, ada pabrik. Nah, pabrik itu kan besar sekali. Dan pabrik itu mengontrolnya adalah dari control room ya. Di control room itu ada suatu alat-alat elektronik yang mengontrol semua kegiatan pabrik. Nah, di situ ada operatornya yang menjaga. Minimal 2 orang. Tergantung besar kecilnya. Kalau banyak bisa 5 orang di situ. Orang itu hanya duduk dan lihat panel di dinding. Panel itu ukurannya kira-kira lebar 4 meter, panjang bisa-bisa 10 meter. Besar ya. Ya, maka tidak cukup 1 orang. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang tidak sehat, tidak baik dalam pabrik itu, ada yang terbakar misalnya, maka kan ada sinyal muncul di situ. Bayangkan, ada sinyal muncul, tetapi si pegawai operator itu tertidur. Nggak lihat dia kan, itu bisa meledak pabrik. Pabrik bisa meledak. Nah, sehingga rokok itu berbahaya sekali seperti itu. Bisa juga rokok itu berbahaya, merokok itu berbahaya di katakanlah di perusahaan migas, oil and gas ya, di mana itu gas diproduksi di situ, ya, dikatakan di lapangan gas di situ, itu bisa meledak itu lapangannya, sumurnya bisa meledak. Nah, baik, itu adalah kesalahan ringan dan berat, yang intinya adalah bahwa perusahaan bebas menentukan apa saja kesalahan ringan dan apa saja kesalahan berat. Ya. Dan itu dicantumkan bisa juga di dalam perjanjian kerja, bisa juga dicantumkan di dalam peraturan perusahaan, atau dicantumkan di dalam perjanjian kerja bersama. Selanjutnya adalah tadi karena PHK itu karena ada kesalahan berat, dan satu lagi tadi disebutkan bisa juga PHK itu disebabkan karena corporate action tadi ya. Corporate action itu ada karena apa tadi? Perusahaan diakuisisi, dibeli, perusahaan melakukan merger, bergabung, perusahaan pilot ya, atau perusahaan mengalami force majeure, atau perusahaan itu mengalami kerugian, itu bisa juga berdampak pada PHK. Apa yang tadi saya sebutkan itu secara lengkap disebutkan, silakan lihat ya, Anda coba. Anda sebagai praktisi hubungan industrial, mau tidak mau Anda juga harus rajin membaca. Harus betul-betul membaca dari mana sumbernya. Saya katakan, silakan cek, dicari, baca pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, ya, itu dari pasal 41 sampai pasal 58. 58 kira-kira seperti itu. Itu ada 26 macam PHK di sini. Baik. Selanjutnya ini masih panjang ini tentang PHK. Baik, kita sampai di sini dulu ya. Baik, kita ketemu lagi. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang PHK yang lebih seru, lebih menarik, dan perlu bagi untuk Anda.
Baik, salam sehat selalu. Sekian dulu.